Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabatek Saris Tungkara dan rekan saya Aldi Arkana Taryadi. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari UAS kami, yaitu data mining, dengan tema Air Quality Intelligent Platform. Nah, lanjut. Di sini kita akan membahas yang pertama ada latar belakang dan problem statement, kedua ada tinjauan dataset yang kita gunakan, yaitu UCI Air Quality, kemudian nomor 3 ada metodologi QuizDM dan persiapan data, kemudian nomor 4 dan 5 ada pemodelan 1 dan pemodelan 2, kemudian nomor 6 kita ada evaluasi key insight, dan nomor 7 kita ada implementasi dashboard web. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan future work. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah polusi udara menyumbang angka kematian global yang sangat tinggi, yaitu 7 juta per tahun menurut WHO. Nah, sensor gas utama juga sering rusak atau mahal pengadaannya. Dan tidak adanya sistem early warning yang mengotomatisasi pengelompokan level bahaya polutan secara real time. Nah, kita di sini memiliki beberapa solusi, yaitu prediction, yaitu regresi untuk memprediksi kadar karbon monoksida jika sensor utama mati. Kemudian ada clustering, mengelompokkan kondisi udara otomatis. Kemudian ada evaluation, yaitu cross validation, CV5 volt, dan Sweet score. Dan juga ada deployment, yaitu kita membuat dashboard pemantauan iteratif berbasis web Streamlit. Nah, di sini ada dataset yang kita gunakan. Kita telah mendapatkan 9.357 record setelah cleaning dan ada 11 fitur. Kita juga melakukannya selama 13 bulan, yaitu dari Maret 2023 sampai April 2024. Maaf, itu angkanya salah ya. Kemudian secara frekuensi kita melakukannya per jam. Dan di situ bisa dilihat hasil dari contoh dari data-data yang telah kita dapatkan. Lanjut, ada metodologi QuizDM dan data preparation. Di sini ada business understanding, yaitu kita mengidentifikasi urgensi prediksi polutan dan level udara. Yang kedua ada data understanding, yaitu EDA, dan deteksi anomali, nilai min 200. Dan ketiga ada data preparation, yaitu forward and backward fill untuk imputasi deret waktu, time series, dan fitur scaling, standard scaler yang mutlak digunakan. Kemudian ada modeling, linear, random forest, gradient boosting, dan key means. Kemudian ada evaluasi, metrik, MSI, R kuadrat, 5 volt, dan silhouette score. Kemudian di deployment, kita menggunakan web interaktif via Streamlit. Lanjut, ada metode 1, prediksi kadar karbon monoksida. Nah, di sini linear regressionnya itu R kuadrat CV 0,6419 MSI sama dengan 0,4222. Itu variasi yang sangat tinggi untuk linear regression. Kemudian ada gradient boosting, kita mendapatkan performanya yang sangat baik. Kemudian random forest, dia yang paling stabil menghadapi variasi data. Untuk data-datanya dan hasil yang kita dapatkan bisa dilihat di layar. Kemudian lanjut, ada metode 2 clustering. Nah, di sini mengapa Kimin menang atas DBScan pada kasus ini? Karena DBScan gagal mengklarifikasikan noise, yaitu lebih dari 15% karena kepadatan data sensor sangat rapat. Kemudian K-means terbukti optimal di K2 berdasarkan evaluasi matematis. Dan untuk interpretasi cluster, di level 1 rata-rata udara karbon monoksida itu 64,5% dari populasi data. Kemudian di level 2 rata-rata karbon monoksida itu 35,5% dari populasi data.
lanjut. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, masuk ke bagian selanjutnya, evaluasi akhir dan ke insight. Jadi di ringkasan performa akhir, yang pertama ada anti overfitting, yaitu jarak akurasi antara R kuadrat tes 0,89 dengan CV 0,70 pada random forest tergolong wajar. Jadi hal ini membuktikan model tidak sekadar menghafal data atau overfit. Lalu yang kedua, variabel terkuat, ada sensor NOx. Jadi itu merupakan indikator yang paling berpengaruh terhadap fluktuasi karbon monoksida. Lalu yang ketiga, kestabilan Cummins. Cummins dengan siluet skor 0,317 jauh lebih logis dan interpretatif untuk data IoT dibanding metode density based atau DBS scan. Lalu untuk deployment atau dashboard Streamlit, nah jadi pada dashboard kita memiliki beberapa unggulan, yaitu yang pertama tampilan atau UI UX bertemakan modern, minimalis, yang mudah untuk diterima dan dipahami oleh semua orang yang mengoperasikannya. Lalu ada Gauss chart real time, itu memberikan visualisasi instan apakah level gas berstatus normal atau berbahaya. Lalu ada dynamic clustering, yaitu menggunakan cluster label map.pkl untuk melabeli kondisi udara secara otomatis. Lalu ada XAI atau Explainable AI, yaitu memanfaatkan metodologi SAP agar pengguna mengerti alasan dibalik angka prediksi mesin. Oke, baik, jadi seperti ini tampilan dashboard kita. Pada halaman beranda, di sini kita dapat melihat secara umum tentang dataset yang kita gunakan. Ada 9.357 baris dengan 11 kolom. Kita menggunakan dua metode data mining, dan datasetnya kita ambil dari bulan Maret 2004 sampai April 2005. Jadi di sini ada tentang proyek ini, ada anggota kelompok kita, lalu di sini ada alur Eclipse DM-nya juga. Masuk ke bagian dataset. Di sini kita bisa melihat dataset overview-nya, lalu bisa melihat sampel data 10 baris pertama. Untuk info kolomnya ada deskripsi fitur. Lalu untuk di bagian statistik deskriptifnya, dan ada distribusi fitur utama. Jadi di sini kita bisa melihat grafiknya. Lalu ada heatmap untuk korelasi antar fitur. Masuk ke bagian prediksi dan analisis. Jadi di sini kita bisa memasukkan segala sesuatu yang ingin kita prediksi. Jadi di sini sudah ada contoh. Kita akan analisis sekarang. Dan nantinya bakal muncul hasil analisis prediksi. Lalu untuk di bagian visualisasi, kita bisa melihat seluruh visualisasi data. Ada tren CO harian, lalu ada distribusi klaster polusi, lalu ada rata-rata CO per jam. Di sini kita bisa mencari tahu polusi tertinggi jam berapa dan terendah pada jam berapa. Nah, lalu untuk suhu versus CO, kita membedakannya diwarnai per klasternya. Jadi yang baik warna hijau, yang sedang warna oranye, lalu yang buruk warna merah. Nah, lalu di bagian tentang di sini terdapat metode data mining yang kita gunakan, ada random forest dan Cummins clustering. Lalu terdapat juga informasi dataset yang lengkap, seperti sumber, format, record asli dan record bersihnya. Lalu ini teknologi yang kita gunakan. Baik. Jadi kesimpulan dan rencana pengembangan proyek ini itu sukses untuk mengimplementasikan metode regresi atau random forest untuk prediksi dan algoritma clustering Cummins untuk pengelompokan bahaya udara. Jadi berhasil juga melewati validasi 5 volt CV dan dibungkus menjadi sebuah aplikasi web prediktif yang utuh. Jadi untuk rencana pengembangan kita, integrasi pipeline data dengan API perangkat IoT secara real time
dan juga penambahan modul notifikasi otomatis melalui Telegram dan email apabila udara terklarifikasi sebagai buruk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.